Jadi ini um, menu masakan gue selama seminggu. Belum beli apa-apa nih, baru masuk. Jadi gue hari ini belanja lagi buat keperluan mingguan. Jadi minggu kemarin itu gue udah bikin nota sesuai dengan apa yang akan gue belanja. Dan kali ini gue bikin nota lagi. Jadi inilah minggu kedua gue ya. Minggu kemarin sih rencana gue kan tuh masaknya itu buat 1 minggu. Ternyata dia lebih dari 1 minggu, jadinya 10 hari. Jadi udah habis bahan-bahannya, jadi gue lagi beli ini. Karena buku kemarin yang gue beli itu adalah buku bahasa Jepang, jadi ini gue bikin notanya juga kayak pakai bahasa Jepang sih. Jadi gue udah beli hampir itu sih, apa ya, ada semuanya nih, udah cek-cek. Gue tinggal nyari daging babi. Dan di Jepang ini mereka kalau daging dari Jepang itu biasanya lebih price-nya lebih expensive, lebih costly ya. Terus mereka punya expire date, jadi lebih terjamin. Terus jangan kalian sangka ini kelihatan banyak, karena biasanya ada gelembung di dalamnya, jadi kelihatan kayak full one package-nya itu. Tapi sebenarnya dirinya itu di tengah-tengahnya itu ada kayak apa ya, ini ada kayak lekukan, jadi kelihatan kayak dia full, padahal sebenarnya dia nggak full. So jangan pernah tertipu, jadi harus lihat dari gramnya, oke? Kalian harus lihat dari gramnya, jadi jangan langsung lihat oh iya ini banyak, karena dia itu apa ya, hampir sampai ke penutupnya gitu. Tapi kalian juga harus cek gramnya. Gue bingung juga sih, di sini tuh ada yang memang udah disiapin buat barbecue, slice-nya buat bacon, buat apa ya, sukiyaki gitu ya, buat sabu-sabu, buat bakar-bakar. Nah, ini dari tiap prefektur mereka tuh jual dagingnya, tapi ini mahal tuh dari Miyazaki. Jadi beratnya itu dia sekitar 191 gram doang ya, harganya 100.000. Tapi ini ada diskon 20% ya. Tapi ini gyunya sih, atau daging sapi. Gue mau nyari pork, oh yes. Nah, gue mau nyari ini dah ham juga ya, jadi jangan tertipu. Juga ada ham, ada sausage, sapi. Itu harus baca juga, lihat kanjinya ya. Chicken juga ada sih, sausagesnya. Tapi karena gue minggu ini nggak bakal membuat makanan dengan sausage, jadi gue akan skip ya. Gue juga belum nggak pandai ya buat makanan dengan menggunakan fish, jadi gue skip juga. Jadi buat minggu ini gue menggunakan pork sama chicken. Oke, jadi ini belanja gue sama kurang lebih buat 10-14 hari atau sekitar 2 minggu ya. Jadi gue beli ya. Tadi pas gue lewat juga mereka yang ngasih diskon ya. So I got diskon 10%, 10% price-nya. Ada beberapa. Terus gue ini masaknya nggak semua langsung gue masak, jadi gue bakalan taruh ke reto ya, tempat buat apa sih, buat es batu buat es. Oke. So by the way,
alpukatnya tuh mahal. Sini satu buahnya ini dia harganya tuh sekitar 20.000, 25 ribuan ya. Ini 15 ribuan. Terus lihat nih, untuk mix fruitsnya itu ada kiwi, ada apa ya, punya itu ya, 35.000 segini, 35.000, mahal kan? Apalagi nih dragon fruitsnya, satu buahnya ini harganya 50.000. Oke. Terus gue harus ngantri. Kado de haremasu. Arigatou gozaimasu. 3,827 円です。お支払い方法をお選びください。ワンポイントをご利用の場合は先に押してください。Oke guys, jadi kali ini gue mau bikin menu. Ini menunya. Jadi Niku no Okazu. Jadi pertama itu adalah butaniku. Jadi mainnya adalah butaniku atau pork, terus negi, terus shiitake, sama eggs, telur. Tadi gue beli ini pork, jadi gue dapat diskon. Lihat, diskon 10%. Jadi dari harganya 397 yen atau 428 itu udah plus pajak ya. Terus dapat 10% diskon waribiki, jadi harganya 357 yen jadinya, atau sekitar 35 ribuan ya. Iya, 36-37 ribuan lah untuk 200 gram. Jadi cuma 200 gram. Jadi kayak gini ya. Jadi guys, ini menu untuk 3 hari ke depannya. Jadi untuk minggu pertama itu gue masak pork sama brokoli, gue rebus, sama ada telur rebus juga. Praktis tapi gizinya bagus. So I already packaged here. So it's gonna be my lunch for tomorrow, and it's gonna be my dinner. I don't care. And my food for the day after tomorrow, this one and this one, and then I will put at the fridge. Tadi aku udah bikin ingredientsnya, terus udah rice ini ya, jadi kayak gini. Udah rice. Jadi aku bikin salad. Jadi ini ada chicken sama ada cheese, plus ada tomato, ada mini tomato, terus mix sama sayur veggiesnya. Jadi ini menu yang bakalan gue bawa untuk 3 hari ke depannya. Nah, ini kalau gue masukin ke dalam freeze ataupun ke dalam reto, itu buat bekunya itu mampu bertahan selama kurang lebih 3 hari. Kalau untuk salad gue nggak masukin ke dalam reto atau ke tempat yang buat tempat es, tapi itu cuma di kulkas biasa aja. Nah, ini adalah menu pertama itu yang bukan salad, dan ini adalah salad udah plus dressingnya. Gue nggak pakai dressing apa-apa, cuma pakai cheese aja. Jadi ini super duper praktis, dan karena ini veggies jadi cuma bertahan untuk 2 hari. Jadi kalau untuk menu utamanya itu dia mampu bertahan selama kurang lebih 3 hari. Kenapa gue sering banget akhir-akhir ini masak? Karena tax di Jepang itu mulai naik, jadi harga untuk beli makanan jadi pun itu makin mahal ya. Jadi
mending saya kayak membandingkan gimana sih kalau belanja di luar, makan di luar plus makan belanja jadi buat jadi. Ternyata memang lebih praktis itu kalau seandainya kita itu masak sendiri. Karena kalau seandainya orang Jepang itu biasanya ya pagi itu mereka 500 yen. Jadi itu sehari itu bisa nyampe 1.500 sampai dengan 2.000 yen. Jadi kalau 2.000 yen atau 200.000 untuk sehari orang Jepangnya. Nah, kalau seandainya tadi yang gue belanjain itu untuk kurang lebih 10 ataupun bisa nyampe 2 minggu itu cuma 3.500 yen. Jadi bisa dikatakan tuh sangat murah. Jadi kali ini gue bikin roti juga. Jadi gue akhir-akhir karena sering banget sarapan sereal ya. Jadi gue ganti sekarang dengan roti, dengan buat breakfast roti. Dan gue bikin sendiri rotinya. Jadi adalah shokupang. Shokupang itu adalah roti yang biasa dikonsumsi sama orang Jepang kalau pagi hari sebelum mereka berangkat kerja. Dan ini gue tapurin, maksudnya gue berikan sesame black karena atau wijen ya. Jadi biar itu memang kayak akan serat juga. Jadi bukan hanya kita makan karbohidrat tapi ada juga serat dari sesame tersebut. Dan untuk potongan roti ini, untuk slice-nya dia ada 8 slice ya. Jadi itu bisa untuk 1 minggu. Karena roti yang di bake sendiri itu kita tahu kita tidak menggunakan dengan bahan pengawet. Dan itu kalau seandainya kita diberikan di suhu, memang suhu ruangan, memang suhu buat spesial buat roti, itu mampu bertahan di atas 5 hari. Tapi biasanya sih roti yang aku buat itu nggak bertahan selama seminggu ya, soalnya biasanya cuma 3 hari 4 hari karena langsung habis gitu. Tapi intinya gue tuh men-skip atau mengurangi buat belanja di luar. Jadi sebisa mungkin kalau bisa masak saya akan masak sendiri. Dan ini untuk result akhir dari rotinya itu. Sebenarnya cara buatnya itu sangat mudah, nggak susah. Cuma perlu kesabaran aja sih. Jadi aku berikan ada kacang di sini, terus sangat soft. Gue suka banget dengan roti ini karena nggak manis, tapi tender banget. Itu plus untuk butternya itu gue pakai unsalted butter, plus yang kalorinya udah di-cut. Nah guys, jadi ini adalah setelah roti gue habis, jadi gue ganti dengan yang namanya buat pancake. Jadi gue suka banget buat pancake dan kali ini gue bikin pancake caramel strawberry. Karena musim-musim ini strawberry bisa dikatakan murah. Jadi untuk one package itu strawberry dia bisa berharga 300 sampai dengan 400 yen dengan isi kurang lebih di atas 6 biji ya. Jadi lumayan murah sih kalau menurut saya ya. Nah ini sangat easy banget dan ini bisa dikonsumsi untuk snack time. Jadi kalau kita libur itu kan gue kebanyakan kalau saya libur bisa ngabisin waktu di kafe-kafe kan. Nah kali ini gue cut, jadi gue mengiritkan. Jadi cuma buat pancake ini plus dengan coffee. Jadi kalau seandainya di Starbucks itu bisa nyampe sekitar 800, tapi kalau pancake seperti ini bisa di atas 1.000 yen ya. Jadi murah banget kalau menurut aku. Dan untuk saving money, jadi untuk kalau ada kelebihan saya bisa tambahkan ke save buat travel ataupun save buat emergency ataupun buat tabungan. Nah, kalau hidup di Jepang itu harus pintar-pintar sih. Kalau enggak, itu akan susah di diri sendiri. Oke guys. Terima kasih ya.